Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini di Muna atau di Raha. Sudah jam 8 malam ya. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Muna gitu ya. Ini saya coba lihat-lihat dulu ada berapa orang. Ada berapa peserta yang orang Muna ya. Ini cukup banyak ya, cukup banyak malam ini. Tapi masih banyak yang non Muna ya, masih banyak yang non Muna. Ya, tidak apa-apa, karena memang acara sesi transendensi dalam bahasa Muna. Ini ada yang dari Muna nih ya, namanya Febri Muna, tapi ini Munanya Febriana Munawaroh. Jadi bukan dari Muna ya. Saya lagi cari Fasrun, kok nggak ada Fasrun ya. Run, sama Iko. Padahal tadi di grup katanya mau ikut gitu. Oke, ya kita lanjutkan ceritanya ya. Kita lanjutkan. Kemarin sudah sampai di mana itu ya? Wah, hilang catatannya ini. Filenya di mana ini? Saya cari-cari dulu. Sambil kita cari filenya, ini mau ngobrol-ngobrol dulu ini sama orang Muna ini. Yang Muna coba angkat tangan dulu. Tulis komennya dari Muna bagian mana. Siapa tahu ada yang sekitar Kecamatan Lasalepa ya sekarang ya. Yang dari Muna mana nih? Coba berapa orang absen? Hilang filenya ya. Ambil saya cari dulu file cerita saya tuh. Ini dia. Ini yang orang Muna Motewe hadir Muhammad. Ada Madura Kakuta Kalbera dengan ya. Ini ada Muna versi Madura, ada Kondongia ya. Kondongia Wakuro Danagoa. Ada dari Tiboro. Muhammad ada dari Latuo ada bosku ini. Ada Dr. Hadirman ya. Ini namanya apa itu Bitung Bitung maka weraha. Ada dari Maligano ini. Ada Bang Jamilan, ada dari Bau-Bau. Mana tuh ini? Gimana do? Ombe. Terima kasih, Dr. Swai. Oke, kita lanjut ya. Ceritanya kemarin sudah sampai 2003 ya. Sudah sampai di tahun 2003. Jadi itu berarti sudah melewati fase 84, 88, 2002 gitu ya. Tapi kita akan selalu ulangi ya.
Jadi saya lahir 84, 84 itu lalu kemudian sekali lagi awal-awal kelahiran kita itu kita mendapatkan pembentukan ya. Pembentukan emosional dari level kesadaran orang tua kita, kemudian pembentukan emosional dari level kesadaran masyarakat kita gitu ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian setelah pembentukan awal itu kita kan masuk sekolah gitu ya. Jadi fase-fase pembentukan ini bisa kita bilang itu adalah fase-fase pendasaran ya. Dalam bahasa Muna itu fase-fase pendasaran wuto. Kata wuto itu diri gitu ya. Lalu diri ini kan punya tiga bentuk, tolu weta. Inodi atau aku, ihintu, kamu, lalu anoa gitu ya. Dia gitu. Diri atau wuto gitu. Jadi kata tahu diri atau kita biasa bilang tuh pandehau wuto gitu ya. Pandehau wuto. Kalau pandehau wuto ini kira-kira apa bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi kata yang tepat untuk menerjemahkan pandehau wuto itu adalah identifikasi diri gitu ya. Identifikasi. Jadi pandehau ini ada identifikasi. Identifikasi itu artinya temu kenali. Nah, jadi pandehau itu temu kenali. Temu kenali. Wutomu gitu ya. Pandehau wuto. Itu kata yang saya kira hari ini masihlah kita mendengar ya dari orang-orang tua kita, tetapi mungkin pemaknaannya itu sudah tidak dalam lagi atau sudah jatuh pada kedangkalan gitu ya. Jatuh pada kedangkalan. Sebenarnya perjalanan saya dari katakan lahir lalu masuk ke lingkungan sosial kan, sampai sekarang itu adalah perjalanan untuk proses ya, proses pandehau wuto itu gitu ya. Kemarin kita sama-sama ada 14 orang kalau nggak salah, orang Muna ya, yang di Semarang kita pergi ke Candi Ceto gitu ya. Candi Ceto itu di daerah Karanganyar ya, di daerah Argoyoso, tapi kayaknya tuh kecamatannya dia apa? Jenawi ya, kalau nggak salah tuh. Di Candi Ceto kita ngobrol sama orang Muna gitu ya. Sama orang Muna pakai bahasa daerah. Beberapa temuan tuh atau beberapa pertanyaan pokok tuh begini. Dari pengalaman kita lahir begitu ya. Terlahir ke dunia, masuk ke dunia sosial, lalu kemudian kita masuk ke dalam dunia intelektual, masuk ke dalam dunia spiritual gitu ya. Kemudian sebenarnya kita memasuki
dunia tadi itu gunanya apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Kemarin kita ngobrolin bahwa dengan memasuki dunia tadi itu kita kemudian bisa memahami gitu ya. Bisa memahami katakanlah kehendak Tuhan tentang kehidupan yang benar tuh seperti apa gitu kan. Atau dalam bahasa Muna tuh kalau kita ajukan dalam kalimat pertanyaan, katokano dadihai ini gara pedahai. Begitu ya, kalau dalam bahasa Muna ya. Katokano. Pedahai gara katokano dadihai. Pedahai gara katokano dadihai ini. Kan begitu. Kata-katoka sekarang ini udah menginternasional ya. Menginternasional, orang-orang Malaysia juga sudah paham apa itu katoka. Katoka itu kenyataan sesungguhnya, realitas. Itu katoka. Jadi setelah kita memasuki alam dunia, begitu ya, lalu kita mulai memasuki lagi fase-fase pendasaran diri, mulai dari pendasaran secara emosional, kemudian tuh pendasaran secara intelektual, kemudian pendasaran secara sosial, bahkan sampai kita masuk ke wilayah spiritual. Pendasaran spiritual itu sebenarnya itu kan dalam rangka untuk mengerti atau dalam rangka untuk mencari jawaban dari pertanyaan pedahai gara atau kano dadihai. Bagi mereka yang dari kecil hidup dalam status sosial yang berkecukupan gitu ya, yang serba cukup secara sosial, mungkin pertanyaan ini tidak terpikir lah. Tapi bagi saya dan bagi kami di sini maksudnya bagi saya dan saudara-saudara saya itu yang mengalami secara sosial itu berkekurangan, tentu kami kemudian tuh harus mempertanyakan kehidupan ini gitu. Bagi yang dari kecil tuh sudah enak gitu ya, saya kira tidak akan mempertanyakan kehidupan ini. Tapi bagi kita-kita yang menderita, yang masih menderita, yang masih sakit gitu ya, yang merasa kita kok beda gitu ya, kok terbedakan gitu. Tuhannya sama, ya kan? Agamanya sama, mataharinya sama, kok jalan hidupnya terbedakan. Maka kemudian ya kita bertanya gitu. Kita bertanya sesungguhnya gitu ya. Bagaimana Katokano Dadiha ini kan kalau dalam bahasa Indonesia apa yang salah dengan keluarga kami ini gitu loh. Apa yang salah? Karena kita lahir dan langsung di situ gitu loh. Ini kan menimbulkan semacam kegelisahan eksistensial ya. Saya sendiri termasuk yang gelisah itu.
yang gelisah melihat kenyataan hidup ini kok seperti ini gitu. Kemudian, tapi kita pikir lagi gitu ya, kita berpikir lagi bahwa dari rasa keadilan Tuhan gitu, tidak mungkin Tuhan itu membeda-bedakan karena semua adalah bersumber darinya gitu loh. Kalau ibarat benih itu, semua benih itu bersumber dari apa ya? Kalau jagung itu kan ada, kalau bahasa Melayu itu namanya wuri ya. Apa bahasa Indonesianya wuri itu? Semua benih itu benih yang berasal dari wuri yang sama gitu loh. Berasal dari wuri yang sama. Tetapi ketika ditanam di tanah yang sama misalnya, di kebun yang sama, tongkol ya. Ya. Jadi semua benih itu benih yang bersumber dari tongkol yang sama. Ini bukan ikan tongkol ya. Tapi itu wuri kalau dalam bahasa Muna. Benih yang bersumber dari tongkol yang sama, direndam di dalam loyang yang sama, ditanam di kebun yang sama. Tetapi buahnya berbeda. Itu yang kemudian tuh membuat kita mesti kembali mempertanyakan, atau setidak-tidaknya harus berani mengajukan pertanyaan ini pada Hega kata Konda Dihain. Kan seperti itu. Saya sendiri berusaha ya mencari jawaban ini gitu. Bahkan sepanjang perantauan lah ya, sampai sejak 2000 berapa tuh ya. Di perantauan tuh saya mencari jawaban dari pertanyaan ini gitu. Mencari. Karena kalau saya tahu katokanya, kalau saya tahu ukuran benar yang sebenar-benarnya, kan begitu kan? Katoka ini kan bisa menjadi ukuran benar yang sebenar-benarnya. Bukan yang benar, tapi yang sebenar-benarnya. Katoka bisa menjadi ukuran benar yang sebenar-benarnya. Kalau saya tahu ini, maka kemudian itu saya bisa mempersiapkan diri, menyesuaikan diri saya menuju menuju katoka yang sebenarnya. Tapi kan kita tidak tahu itu. Iya kan? Kita tidak tahu katoka itu. Kemudian kita karena sudah punya pengalaman intelektual, terutama di masa-masa SMP, SMA itu, sudah ada pembekalan di situ bahwa kenyataan itu adalah kenyataan di dalam bentuk ruang 3 dimensi, kan gitu ya. Kita kan belajar tuh, belajar biologi, belajar macam-macam, sosiologi, psikologi, semua ilmu-ilmu itu adalah ilmu yang pendasaran kenyataan satu-satunya adalah pada ruang 3 dimensi. Kan gitu. Kan seperti itu. Lalu problematiknya kan kita di dalam ruang 3 dimensi ini itu punya
nasib yang kurang beruntung gitu loh. Punya nasib yang kurang beruntung. Apalagi saya sendiri itu sejak umur 4 tahun gitu ya, 4 tahunan lah. Berarti itu ya 1988 atau mungkin 1989 gitu ya. Saya menyaksikan sendiri, bahkan ikut, anak kecil ikut gitu ya, ikut berjalan kaki dari Motewe 7 kilo sampai ke Tugu tuh dia, dari Motewe sampai ke Tugu, lalu masih lanjut sampai kampung bapak saya gitu. Di Madawa itu kurang lebih 18 kilo, jadi 25 kilo gitu ya. Jadi ya, dan itu perjalanan bukan perjalanan healing-healing gitu. Itu perjalanan berjuang mempertahankan eksistensi. Jadi tentu semua orang di kampung itu tahu, semua orang di Muna tahu bahwa pada tahun-tahun 70-an kan terjadi proses perubahan sosial kan di Muna itu. Orang-orang dari kampung lama itu dipindahkan kemana gitu ya. Dan bapak saya salah satunya itu kemudian terdampar di Labunti, tetapi setelah menikah dia balik lagi gitu. Dia balik lagi. Jadi secara sosial kan dalam ruang 3 dimensi ini, ya kita melihat status kita ini sejak awal, sejak lahir sudah pahit gitu loh. Apakah sudah begini katoka Velodadiha itu gitu loh. Itu kan pertanyaan basic ya. Apakah sudah seperti ini gitu? Sudah, atau memang harus seperti ini? Atau ini sebenarnya baru permulaan gitu loh. Itu kan apa ya, bagi saya itu penting membuat pendasaran pertanyaan gitu. Karena di dalam ruang 3 dimensi ini, dari posisi keluarga, tentu keluarga ayah saya ya, kalau keluarga ibu saya enak. Keluarga ibu saya itu enak dia. Mereka punya pendidikan, mereka punya status sosial, punya harta saya kira ya, banyak itu. Tapi dari keluarga ayah saya, jadi saya secara emosional itu lebih banyak menghayati perjuangan keluarga ayah saya gitu ya. Jadi secara sosial gitu, dari keluarga ayah saya itu dia sudah punya beban sosial gitu, baik secara kultural maupun secara struktural kan. Kita punya beban itu gitu. Dan kita ingin keluar, ini gimana caranya? Kita akhirnya mau nggak mau kan kita harus sekolah, tetapi waktu itu saya ketika di Jogja mulai nimbang-nimbang gitu. Saya waktu itu termasuk yang ragu bahwa dengan sekolah maka kemudian tuh saya bisa menjawab pertanyaan paling basic. Sebenarnya seperti apa sih ukuran benar yang sebenar-benarnya tentang kehidupan ini gitu. Jadi waktu itu saya tidak lagi bertanya tidak lagi bertanya mengenai diriku pribadi, tetapi saya lebih bertanya itu sudah mewakili suku bapak saya gitu. Sudah mewakili kesadaran kolektif bapak saya yang turun-temurun tuh ya selalu secara strukturalnya itu sudah dibawa gitu kan ya. Sudah dibawa. Jadi saya sudah menghayati perjuangan
masyarakat Madawa itu. Karena bagaimanapun secara emosional saya dibentuk di kampung itu gitu. Jadi saya menghayatinya gitu ya. Sementara saya pindah ke rumah om saya dari pihak ibu itu sudah masuk fase intelektual gitu ya. Tapi pendasaran emosional saya itu bersama-sama keluarga bapak saya. Lalu kemudian masuk ke keluarga ibu saya dengan pendasaran emosional yang sudah jadi, saya prihatin gitu. Saya prihatin dan tidak ada yang bisa menolong itu kan. Tidak ada yang bisa menolong keluarga bapak saya. Itu saya hayati betul. Lalu kemudian dari keluarga ibu, ya paling solusinya adalah solusi personal gitu. Tapi saya sudah terlanjur karena dibentuk di dalam masyarakat. Ya saya tidak lagi menghayati perasaan ini sebagai perasaan yang personal gitu ya. Jadi kalau kita dalam bahasa kita sekarang di komunitas itu mungkin ya mulai SD itulah ya, di SD, di SMP itu saya sudah bisa tahu bahwa aku itu bukan hanya tubuhku sendiri gitu. Jadi butoku ini suano kawu uluku ini ya kan? Saya sudah menghayati itu gitu bahwa butoku ini suano kawu uluku ini. Suano kaawu wuluku. Artinya diri atau aku itu bukan hanya tubuhku. Saya sudah menghayati itu gitu. Karena mungkin karena banyak terlibat ya. Sejak di kampung itu kan kita karena masih satu keluarga kan itu, masih satu akar nenek moyang gitu kan. Jadi kehidupan itu dijalani bersama-sama. Kita biasa itu minjam garam gitu ya. Mungkin teman-teman di sini selama hidupnya ada nggak sih yang pernah meminjam garam dapur? Nah, kami sering itu. Ada nggak sih yang pernah minjam korek api gitu, karena nggak punyanya gitu? Nah, itu sering kami itu. Oh, Lambo ada juga ya. Lah ini dari tetangga kampung saya nih. Lambo. Nah, dan menurut pengamatan saya gitu bahwa secara moral ya keluarga dari ayah saya ini bukan orang jahat, baik hati semua gitu kan. Baik hati. Jadi kenapa begini ya nasibnya gitu. Alasan yang paling umum tuh kan ya karena mereka tidak sekolah kan. Karena mereka tidak sekolah. Oke. Cuman persoalannya adalah saya melihat orang yang sekolah pun juga itu tidak selesai gitu. Tidak selesai. Ya jadi sejak dari SD, karena saya itu kalau SD itu sepanjang SD, kalau musim liburan saya lebih memilih tinggal di kebun, di kampung bapak saya. Itu biasanya yang rawat saya bibi gitu ya, kakaknya ibu saya. Jadi saya betah di sana gitu. Dan menjadi sedih kalau harus kembali lagi ke kota untuk sekolah gitu. Karena ini lama ketemu gitu ya. Yaitu pendasaran emosional saya di situ gitu. Saya khawatir anak-anak sekarang itu di fase-fase SD-nya, oh ini Fasrun nih, halo Run, kayaknya Fasrun nih, pinjam bawang merah ini. Ini Run, Fasrun kayak ini, yang F2027. Kayaknya bukan.
Oke ya, jadi eh, sampai mana tadi itu ya? Wah, jadi lupa ini gara-gara teringat Fasrun. Sampai mana tadi terakhir tuh? Oke. Jadi kalau waktu itu kita pendasaran emosionalnya sangat-sangat kuat gitu, karena di kampung gitu. Kuatirnya itu anak-anak ya, anak-anak sekarang itu pendasaran emosionalnya itu di gadgetnya gitu loh. Dan itu akan memperkuat pembentukan pendasaran dirinya bahwa Wutoku ini huluku kau. Pendasaran pendasaran Wuto dimensi ketiga dalam bahasa kita ya. Teman-teman yang baru ikut malam ini mohon maaf kalau ada istilah-istilah semacam dimensi ketiga, dimensi keempat, karena ini udah kayak kalau nggak salah tuh udah 4 minggu ya acara ini. Jadi kalau di awal-awal itu anak-anak kok pendasaran emosionalnya di screen, di layar 2 dimensi, itu saya berani mengatakan bahwa itu pendasaran dirinya itu nanti hanya pada tubuhnya sendiri gitu. Dalam bahasa Muna bahwa Wutoku ini wuluku kawu, wuluku kawu. Artinya bahwa uh, selain tubuhku itu bukan aku gitu. Wutoku ini wuluku kawu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya selain tubuhku itu bukan aku gitu. Ini kan dasar dari keegoisan gitu ya. Selain tubuhku bukan aku. Ini sama nih artinya dalam bahasa Muna. Wutoku ini wuluku kau. Ini sangat berbahaya. Jadi mohon kepada ayah ibu begitu ya. Ayah ibu mohon diperhatikan perkembangan spiritual anak-anaknya. Anak-anak tuh kalau di umur katakan itu 0 sampai 7 tahun atau 0 kalau di Indonesia itu katakan 0 sampai 13 tahun itu kayaknya itu masih fase pendasaran emosi gitu ya. Masih fase pendasaran emosi itu. Nah, di fase-fase itu kok berani orang tua itu memberi anak handphone sendiri gitu loh. Itu menurut saya, aduh, gimana ini? Itu kan memperkuat pendasaran diri. Wutoku ini wuluku kau. Karena dia tertawa pada screen, menangis pada screen. Jadi anak-anak diasuh oleh screen gitu. Kadang-kadang itu saya mau teriak aja, ini gimana sih ini? Sudah berkumis, ya sudah sarjana, pengasuhan kok kayak begitu gitu. Hal-hal semacam ini itu menjadi bencana dalam kemanusiaan kan. Ini kan karena tidak ada pendasaran bahwa kehidupan sesungguhnya itu katokannya seperti apa gitu loh. Karena kita tidak belajar katoka itu, akhirnya kan pendasaran-pendasaran aku ini, pendasaran-pendasaran diri ini kan tidak diperhatikan betul. Bahkan kalau kita lihat perkembangan masyarakat Indonesia, ini
itu kan kemudian dia bahwa pendasaran diri yang paling ultimate itu adalah di sosial gitu loh. Jadi betul-betul dihayati itu. Pendasaran diri yang paling puncak itu kan di sosial. Padahal kalau kita dari kajian-kajian kita selama, saya memulai membahas kesadaran itu dari tahun 2016 lah ya, 16, 17. 17 tuh saya udah go Indonesia, saya keliling-keliling. Ngajak orang, hei, ayo, kamu belajar tentang Wutomu gitu. Kemudian 2018 itu bikin PCI, ya sampai sekarang pada akhirnya. Saya termasuk yang prihatin sebenarnya ya. Awalnya itu prihatin dengan suku saya. Atau prihatin dengan nasib dari orang Madawa gitu ya. Prihatin sekali gitu. Karena ya seperti itu gitu. Mungkin kalau di sampai sekarang kayaknya sampai sekarang itu kampung bapak saya mungkin masih kampung paling miskin se-Kota Raha gitu. Mungkin kalau se-Indonesia mungkin enggak sih ya, se-Kota Raha lah. Oh ini ada, kayaknya ini lain bang. Ini tuh apa ya? Ini kan teori kepribadiannya Freud itu ID, ego, super ego ya. Itu lain bang, itu lain. uh, Lain lah teorinya tuh. Kebetulan saya juga pernah pernah menjadi pelajar psikoanalisis, tapi sebentar, cuma buku-bukunya saya lengkap itu berbeda teori teori tentang kepribadian. Kalau ini teori tentang kedirian, teori tentang kedirian, Wuto. Jadi gitu ya. Jadi bahwa saya juga termasuk prihatin lah itu ya. Mungkin karena ini kok orang kita aja itu mau keluar dari pendasaran diri yang rendah, dimensi rendah, ini kok ada orang tua gitu ya, tanpa sadar justru memfasilitasi anaknya untuk pendasaran di dasar yang paling neraka ini gitu loh. Itu kadang-kadang tuh, ini orang tuanya gimana? Ya itu mungkin dia tidak bertanya tentang pedahai gara atau kanon dadihai ini. Jadi ya tidak ngerti gitu. Karena memang yang paling yang paling nyata gitu dalam ruang tiga dimensi ini kan adalah struktur sosial kan. Itu kan yang paling nyata kan. Yang paling nyata. Lalu kemudian tentu bermain handphone itu tidak punya konsekuensi buruk secara sosial, tetapi itu punya konsekuensi buruk secara spiritual itu. Berdasarkan konsep tentang aku gitu ya. Dan teman-teman kan sudah tahu sendiri, nggak ada yang teorinya itu kan kita sudah kita sudah buat sama-sama kan. Dimensi ketiga itu adalah selain tubuhku bukan aku. Kalau dimensi keempat itu aku itu bukan hanya pada tubuhku ini, yang aku itu bukan hanya pada tubuhku, tetapi juga sana gitu. Jadi secara emosional itu tinggal di kampung itu pedih gitu ya. Secara ekonomi itu pedih. Tetapi ya itulah mungkin ya.
secara spiritual tuh menguntungkan gitu. Karena pada akhirnya ada semacam rasa bersama-sama, rasa kolektif gitu kan. Rasa bersama-sama. Itu secara emosional saya terbentuk di situ. Ya, dan saya sendiri telah waktu di Jogja itu telah memutuskan bahwa ya ini kehidupan ini kok apes banget ya kalau yang disebut hidup itu adalah hanyalah struktur sosial yang sudah ada ini gitu kan, dan seluruh manusia yang lahir itu hanya menjalani struktur sosial yang katakan itu sudah jelas jelas model piramidanya kan. Ini kok apes banget. Lalu mungkin kita akan kita akan apa istilahnya itu, kita akan menurunkan standar kehidupan bahwa nggak apa-apa miskin harta tapi kaya hati. Wah, itu bagi saya itu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kata mama saya ini susah hatinya. Dari kecil tuh tidak bisa dibilangin bahwa dunia ini atau kehidupan ini tidak apa-apa kita miskin harta asal kaya hati, itu tidak bisa. Sangat-sangat tidak bisa diterima itu. Kalau begitu ini tidak adil pada akhirnya. Tidak adil. Tetapi memang itu sedikit kita menerima ujar-ujar bahwa yang penting kaya hati, nggak apa-apa nggak kaya harta, ya itu mungkin berguna pada satu sisi, misalnya daripada kamu hancur, daripada kamu meratapi nasib gitu. Jadi pernyataan tadi itu tidak salah, itu mungkin menjadi jalan keluar, solusi psikologis, ya kan, atau solusi kultural mungkin, tapi saya tidak bisa dengan solusi itu. Saya tidak bisa. Karena ya lehernya itu udah terlanjur enak gitu kan. Leher saya udah terlanjur enak. Ya. Ya, jadi ya teman-teman banyak yang kemudian sampai hari ini itu masih mengatasi kemalangan hidup dengan ujar tadi itu, ya bisa, tapi saya tidak bisa gitu. Tidak bisa. Saya juga berusaha untuk gimana aku biar tidak aneh gitu ya. Tapi tetap saya tidak bisa gitu. Lalu kemudian bahwa kenyataan hidup itu adalah kenyataan dalam bentuk ruang 3 dimensi, dan dalam ruang 3 dimensi ini berlaku struktur piramida, kan begitu ya? Kronologisnya kan begitu, berlaku struktur piramida, dan bapak saya satu suku itu berada pada dasar piramida yang paling dasar, saya kira. Itu saya tidak, ini gimana gitu. Ini gimana gitu. Saya ke Jogja itu tiap hari saya baca buku hanya untuk ini bagaimana membebaskan diri dari katoka semacam ini gitu loh. Ada orang bilang kamu harus berjuang, iya, tapi berjuang seperti apa gitu. Tidak ada pemetaan sama sekali. Pemetaan pertama kali yang saya baca itu
life mapping waktu itu. Ada satu buku, saya masih ingat sampai sekarang itu, life mapping. Dia adalah suami istri penulisnya itu. Life mapping, penulis dari Inggris ya. Inilah enaknya di Jogja itu ya, buku banyak. Asalkan mau susah payah jalan kaki dari Bintaran ke toko-toko buku di sekitar Bintaran itu. Penulisnya itu ini, saya masih ingat buku-buku yang berkesan tuh saya ingat. Dia suami istri gitu ya. Namanya itu Brian. Nggak ada dia. Mungkin apa ya ini kali ya. Ini dia kayaknya nih. Mana orangnya tuh ya? Dia penulis life mapping. Ini buku tentang pemetaan yang pertama kali saya baca itu ini. Ini life mapping gitu ya. Ini dia. Ini nih, yang ini nih. Ini ada di Indonesia gitu. Ya, menciptakan cetak biru yang empuk gitu ya. Saya baca ini, saya merasa, oh ini Katoka ini ya, ini Katoka. Tapi Katoka yang ini kan Katoka sosial ini. Katoka yang struktur sosial. Teman-teman yang apa namanya? Ya ini saya enggak ini ya, saya tidak ada afiliasi dengan buku ini. Saya hanya menunjukkan bahwa saya senang kemudian tuh menemukan buku life mapping karena ini menunjukkan tuh apa ya, ada katoka yang ada katoka secara sosial, ada katoka material gitu ya. Waktu itu saya cukup 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 kegelisahannya itu cukup terjawab ya dengan buku ini gitu. Waduh, ternyata saya hanya memikirkan bagaimana apa itu saya keluar dari struktur sosial gitu ya. Katoka lain tuh banyak yang nggak saya pelajari gitu. Situ saya makin ini lagi, makin apa ya, wah ini makin banyak yang harus saya pelajari gitu. Kemudian tapi membaca buku-buku tadi itu tidak begitu mendasar ya, tapi setidaknya itu memberikan kategori-kategori katoka gitu. Meskipun secara pemahaman, karena saya ini sudah terbentuk gitu ya, bahwa kenyataan itu adalah kenyataan dalam ruang 3 dimensi. Membaca buku-buku kayak tadi itu, oke, ini kategori yang bagus, tetapi tetap saja kan maksudnya itu di dalam ruang 3 dimensi kan. Sampai 2004 gitu ya. Sampailah kita di 2004. Di 2004 itu saya kemudian tuh menerima ijazah wirid ya dari Mbah Hadi, yang kemudian mungkin setelah 7 tahun saya belajar gitu melalui Mbah Hadi ini, saya baru tahu kalau Mbah Hadi ini mursyid gitu. Potongan hariannya itu lebih mirip dukun daripada mursyid gitu. Ternyata beliau menurunkan sanad Toriko Sataria yang itu genealoginya dari Mbah Marjuki gitu. Mbah Marjuki kemudian tuh itu terkenal dia di Jogja gitu ya. Nah, melalui pengijazahan
pengijazahan dzikir, itulah pertama kali saya kemudian tuh mengalami apa yang kita sebut sebagai pengalaman transenden gitu. Mengalami pengalaman transenden pertama kali secara sadar melalui proses ritual tertentu gitu. Mungkin masa kecil kita mengalami pengalaman transenden itu, saya kira iya beberapa kali, tapi itu semacam gift aja ya, tidak ada semacam proses persiapan yang harus dilakukan. Nah, melalui Mbah Hadi itu saya kemudian tuh tahu ada pengalaman spiritual gitu ya. Cuman waktu itu saya belum bikin model, tapi saya tahu bahwa di dalam pengalaman spiritual itu ruang itu bukan pengalaman dalam ruang 3 dimensi. Itu sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang berbeda. Tapi kemudian tuh karena saya tahu cara ke sana gitu, diberi ijazah untuk mengakses itu gitu ya. Saya lakukan itu terus menerus. Jadi ketika hari-hari saya katakan secara emosional secara emosional tuh saya lebih banyak sedih sebenarnya. Lebih banyak sedih, lebih banyak marah pada kenyataan itu kan. Mungkin juga putus asa dengan struktur ini gitu. Kemudian saya akses itu. Saya akses. Jadi pengalaman-pengalaman transenden itu bisa saya dapatkan melalui proses sadar gitu ya. Awalnya itu sebagai pengalaman transenden, dan saya pemegang ijazah itu gitu. Saya tahu itu. Saya bisa akses dengan melakukan amaliyah dari Mbah itu. Pengalaman pahit di dalam ruang 3 dimensi itu hilang seketika. Entah dia terlipat gitu ya, atau dia larut. Waktu itu saya belum punya kategori itu. Ya, just experience kan. Saya belum secerdas sekarang lah. Belum pintar kayak sekarang gitu. Karena ya boro-boro mau baca buku buat makan aja susah. Fasrun itu yang lebih tahu bagaimana penderitaan di Jogja itu. Hampir sepanjang tahun saya bersama Fasrun. Sayang orangnya ini nggak ada. Kalau ada saya suruh dia ikut cerita gitu ya. Cuman dia nggak ada. Jadi mungkin selama 5 tahun gitu ya. Selama 5 tahun memahami bahwa oke, ada pengalaman transenden yang itu kalau dialami, ingatan mengenai ruang 3 dimensi, hiruk pikuk dalam ruang 3 dimensi itu terlipat gitu loh. Terlibat. Saya nggak mengerti itu bagaimana pemodelannya. Tapi saya tandai bahwa saya melampaui ruang 3 dimensi, tapi saya belum berani menyatakan bahwa ada ruang transenden. Saya belum. Di waktu itu tuh belum. Saya mulai memahami bahwa ada ruang transenden, membuat secara modeling itu setelah saya belajar dengan teman-teman di UGM tuh baca filsafat gitu ya.
membuat pemodelan gitu-gitu. Kemudian tuh mungkin 2000 berapa ya? Katakanlah 2015 ya. 2015 terjadi lompatan intelektual menurutku. Akhirnya tuh pemodelan mengenai kenyataan bertambah. Yang selama ini saya sebut hanya pengalaman transenden gitu, kemudian itu mendapatkan bentuk kepastian, mendapatkan kepastian secara epistemologis ya, udah bahasanya udah lain, udah pintar soalnya. Mendapatkan kepastian secara epistemologis bahwa pengalaman transenden itu terjadi di ruang transenden. Situ terjadi semacam ledakan gitu ya. Jadi kenyataan atau katoka itu tidak hanya ruang 3 dimensi, tetapi ada ruang yang lebih besar daripada ruang 3 dimensi ini yang disebut ruang transenden. Itu 2015 itu. 2016 tuh saya udah menghubungi Veritas ya. Waktu itu hubungi, saya pingin beli buku lisensi Power Force itu untuk saya terangkan. Jadi pemodelannya kemudian tidak hanya begini. Memang betul ada ruang 3 dimensi dan di dalamnya ada struktur sosial, itu betul. Tetapi di balik ini itu ada ruang transenden. Itu kemudian tuh mengubah struktur pemahaman pendasaran alam ya. Mengubah struktur pendasaran alam. Awalnya bahwa bentuk ruang 3 dimensi sebagai satu-satunya kenyataan. Sebagai satu-satunya kenyataan. Ini asumsi dasar awal gitu. Dan dalam bentuk ruang 3 dimensi sebagai satu-satunya kenyataan, iya saya mendapat pengalaman-pengalaman transenden, tetapi saya belum bisa menghubungkan pengalaman transenden ini dengan ruang gitu. Sampai kemudian itu saya mendapatkan semacam momen, sebenarnya hidup ini oke lah, ini adalah alam bentuk ruang 3 dimensi di mana seluruh materi itu bertempat. Tetapi di balik ini ada namanya alam jiwa, alam transenden. Terjadi perubahan radikal. Di mana awalnya bentuk ruang 3 dimensi sebagai satu-satunya alam berubah menjadi bentuk ruang 3 dimensi hanya sebagai salah satu alam, dan itu adalah alam yang paling terluar dari katoka, dari kenyataan gitu. Itu bagi saya seperti habis di wisuda dapat pelantikan profesor mungkin ya. Saya berhayal saja begitu waktu itu. Menemukan lompatan epistemologis. Wah, itu bagi saya, udahlah, saya nggak sekolah nggak apa-apa. Waktu itu saya langsung, saya nggak sekolah nggak apa-apa. Ini biarkan saja, ini ponakan-ponakan saya yang sekolah. Saya udah merasa itu sudah dapat wisuda profesor lah pokoknya. Pengukuhan profesor lah. Ketika saya menyadari ini gitu. Itu setelah mengalami pengalaman-pengalaman transenden gitu ya.
Makanya kalau apa itu teman-teman yang sering ikut atau yang terjadwal rutin ngikut sesi transendensi, itu memang sengaja saya perbanyak. Biar teman-teman tuh merasakan dulu pengalaman-pengalaman transenden itu, sehingga kemudian tuh akan secara apa namanya ya, punya implikasi metafisis bahwa katoka alam tuh seperti ini, tidak hanya seperti tadi. Alam tampak itu satu-satunya kenyataan, bentuknya ruang 3 dimensi. Dalam ruang 3 dimensi ada struktur piramida sosial. Dan selesai. Apa namanya? Ketemu pemodelan ini gitu. Inilah alam jiwa, ada alam jiwa. Alam jiwa ini yang kemudian tuh secara formal kita sebut berlaku sistem non-linier. Yang ini alam ruang 3 dimensi berlaku sistem linier. Kemudian tidak ada versus. Tidak ada versus antara alam materi dan alam jiwa. Tidak ada versus. Bahkan kita sering ucapkan itu, apa namanya, apa istilahnya itu, bahkan kita secara sadar mengatakan bahwa linear ini adalah aspek non-linear yang terindra gitu kan. Aspek non-linear yang terindra. Jadi selama ini saya merasa gitu ya, dalam apa namanya, dalam pemahaman saya, selama ini orang ngomongin jiwa, ngomongin ruh, tetapi di sana tidak ada pendasaran alamnya. Atau mungkin pendasaran alamnya itu bersifat dikotomis. Alam materi sendiri, alam ruh entah di mana, mungkin pemodelannya begini. Wah, ini bagi saya dikotomis gitu ya. Dikotomis. Agak sulit ini. Kemudian kita harus memilih bahwa di dunia ini kita hidup di alam materi, nanti di akhirat di alam ruh. Wah, itu sifat dikotomis itu tidak menenteramkan bagi saya. Nah, kemudian tuh mau nggak mau dia memang katokannya itu bersifat wahdah. Kalau dalam apa ya, dalam wahdah itu seperti ini, bahwa di balik alam materi ini itu ada alam jiwa gitu. Alam jiwa. Lalu kemudian dari situ baru bisa kita menganalisis rasa diri kita itu pendasarannya di alam mana, di alam materi kah atau di alam jiwa gitu kan, atau di alam jiwa, pendasaran diri ini gitu loh. Nah, itu nanti akan terjadi perubahan pendasaran karena ada alam jiwa gitu. Ada alam jiwa. Sehingga kemudian dengan pemodelan semacam ini gitu ya, dengan pemodelan bahwa alam materi ini hanyalah aspek atau hanyalah alam jiwa yang terindra gitu ya. Kemudian kita bisa mengerti bahwa sebenarnya struktur-struktur sosial di dalam alam, dalam bentuk ruang 3 dimensi itu hanyalah peragaan-peragaan dari pendasaran diri gitu. Jadi bagi saya itu apa ya, lebih apa namanya, lebih, saya tidak mengkaji bahwa jiwa itu sendiri, materi sendiri enggak gitu. Karena kan
bahwa dari pemodelan ini bahwa sebenarnya materi itu adalah aspek jiwa yang terindra gitu ya. Aspek jiwa yang terindra. Itu alam materi kan. Ya jadi dari situ kemudian bisa dipahami bahwa sebenarnya ini struktur-struktur sosial itu adalah level-level dari kesadaran jiwa itu sendiri gitu. Jadi orang itu kemudian menjalani kehidupan struktur sosialnya itu sesuai dengan level kesadarannya gitu. Beda level nanti beda struktur. Nanti kalau levelnya berbeda, level kesadaran wutonya itu berbeda, itu nanti dia akan terjadi perubahan struktur. Nah, bagi saya itu apa ya? Bagi saya itu menenangkan gitu. Menenangkan. Lalu kemudian akhirnya tuh melalui karya Hawking gitu ya. Jadi saya mempelajari jiwa itu tidak bersifat dogmatis gitu ya. Tapi saya cari berdasarkan pengalaman-pengalaman transenden itu oke gitu. Pada akhirnya memang jiwa itu punya alam-alam gitu. Dalam peta kesadaran itu digambarkan dengan baik mulai dari alam ego sampai alam ketuhanan gitu. Mulai dari dimensi ketiga sampai dimensi ke-10 dalam pemetaan saya gitu. Jadi pada akhirnya tuh setelah membuat pemodelan alam gitu ya, level-level kesadaran itu terpetakan gitu ya, terpetakan. Dia menjadi terukur, Kita bisa mengukur, kita bisa membaca seluruh buku-buku spiritual, baik dari Barat maupun dari dunia Islam, dan kita bisa melihat ciri-ciri atau buku-buku yang kita baca itu atau pengalaman-pengalaman spiritual itu bisa kita tempatkan dalam jenis-jenis level kesadaran ini gitu. Jenis-jenis level kesadaran. Lalu mungkin apa ya? Teman-teman bertanya, level-level kesadaran ini didasarkan pada apa gitu kan? Itu secara epistemologis kita bahwa level-level kesadaran ini bisa dibilang adalah makom kesadaran dirimu, makom jiwa terhadap kehadiran Tuhan gitu. Wah, di situ berubah lagi pemikiran. Yang selama ini kita menganggap itu Tuhan itu hanya ada, hanya wujud, tetapi dari pengukuran kesadaran ini selain wujud, Tuhan juga hadir pada dirimu gitu. Jadi level-level ini adalah makom atau level kesadaranmu terhadap kehadirannya gitu. Jadi pembuatan level itu didasarkan pada itu ya, kalau dalam literatur itu semacam makom-makom. Jadi kehadiran Tuhan itu bisa kamu alami di dimensi ketiga dengan sifat kualitas spiritual itu sangat egois. Dimensi keempat itu kehadiran Tuhan tuh jadi ini bisa dibilang ini adalah makom-makom untuk mengalami kehadiran Tuhan gitu. Dan kalau kita baca misalnya literatur agama itu, misalnya hadis bahwa Allah itu ikut level kesadaranmu saja.
Jadi setiap level ini dia punya don gitu ya. Dia punya don. Don itu suara kecil, suara hati, voice. Jadi kalau kita bawa ke ini, ke hadis Nabi itu, bahwa apa namanya? Coba kita lihat ya. Jadi ada don, setiap level tuh ada donnya sendiri gitu. Don itu kalau bahasa Indonesianya itu kan prasangka ya. Tapi lebih tepat tuh kayak semacam suara kecil gitu ya dari hati. Nah ini, kalau saya baca teks aslinya gitu ya, bahwa ini kan don yang dimaksud. Nah ini. Kata Allah, saya itu ngikut don dari level kesadaranmu saja gitu. Jadi bisa dibilang peta dimensi-dimensi ini tuh menunjukkan setiap dimensi itu ada donnya. Dan berdasarkan hadis tadi, Allah ngikutin saja donmu itu. Nah, itu dari situ kemudian apa ya, pemahaman mengenai apa namanya, pemahaman mengenai teks-teks hadis misalnya itu saya menemukan ini, wah ini berhubungan. Jadi di alam 3 dimensi ini orang itu hanya menjalani don dari jenis kesadaran dirinya. Dan itu kita sudah mulai teliti ya. Oh iya. Jadi don itu suara dari setiap jenis level kesadaran diri itu. Dan kalau kita lihat model dimensi 3 ke 4 itu donnya don yang berasal dari alam materi. Mulai dimensi kelima itu baru kemudian donnya itu don yang berasal dari alam non-linier gitu. Jadi pada akhirnya kita akan mempelajari don dari setiap level kesadaran diri itu. Nah, itu ininya, apa namanya, temuan dalam pembelajaran gitu. Dan saya sendiri mulai tahun 2014 gitu ya, 2014 itu saya kemudian mengambil berbayat Torikoh ya. Saya dari Torikoh Sataria, dari Pondok Pesantren Aromli, Giriloyo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ya masih satu torikoh dengan Simbah gitu, Mbah Hadi gitu. Saya kira itu dulu ya cerita malam ini, jadi semacam yaitu apa ya, apa istilahnya itu, perjalanan lah ya, perjalanan dari yang dipandu oleh pertanyaan bahwa seperti apa sih katoka dalam kehidupan ini gitu kan, seperti apa. Nah akhirnya tuh saya menyusunnya seperti ini gitu, menyusunnya seperti ini. Bisa saja orang kemudian tidak setuju dengan pemodelan itu hal yang berbeda ya. Bisa saja orang punya apa namanya itu, punya pemodelan sendiri itu ya, itu perjalanan intelektual, perjalanan spiritual gitu. Dan kita akhirnya tuh meneliti, coba kalau orang sakit tuh pasti ada don di balik itu gitu. Kalau misalnya orang punya masalah finansial, itu pasti ada donnya tuh di situ gitu.
Coba dirubah level down-nya, itu nanti berubah nggak level level peragaannya gitu ya. Itu tesisnya sekarang seperti itu. Tesisnya itu bahwa apa yang kita jalani di dalam ruang 3 dimensi ini itu hanyalah kita menjalani down dari level kesadaran kita, dan itu tentu tidak kontradiktif dengan katakan hadis wahyu misalnya kan, karena ini jelas bahwa kata Allah itu, saya itu ikut donnya hamba saya saja, donnya hamba saya kepada saya gitu. Jadi tesis kita bahwa pengalaman dalam struktur-struktur sosial itu adalah pengalaman terhadap bentuk lahiriah dari don yang ada di level kesadaran dirimu gitu. Maka kemudian tuh kita bisa bisa memahami ujar-ujar orang tua kita dulu tentang Pandehawuto. Kalau dalam bahasa kita sekarang tuh Pandehawuto itu identifikasi jenis level kesadaran dirimu, jenis don itu. Gitu. Kalau tidak bisa identifikasi, ya kita kemudian tuh perasaan kita ya what's wrong gitu, apa yang salah dengan kehidupan ini gitu. Saya kira itu ya, malam ini kita akhirnya ketemu satu tesis, atau paling tidak saya menemukan satu tesis bahwa apa yang kamu jalani di dalam level-level piramida secara sosial itu adalah don dari level kesadaranmu. Terima kasih, selamat malam. Dahodo Fulan Sutora Naifitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.